Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program untuk dua array dengan tipe datanya integer dengan ukurannya itu 10 bilangan. Kemudian di sini hasilnya itu akan mencetak bilangan yang bukan irisan dari dua array tersebut. Pada program ini kita memerlukan array yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini saya menggunakan variabel sa- array satu dengan indeks 10, array 2 dengan indeks 10, IJ dengan tipe I dan J dengan tipe datanya itu integer atau bilangan bulat, dan variabel irisan dengan nilai indeksnya 1001 dengan nilai awalnya false dan bukan irisan dengan indeks 1001 dengan nilai awalnya itu false dengan tipe datanya itu boolean. Nah, di sini yang pertama itu kita buat perintah untuk memasukkan 10 angka untuk array pertama. Nah, untuk mengeluarkan angkanya, di sini kita perlu menggunakan perulangan for, yaitu kita inisiasikan variabel. Nah, untuk mencetak angkanya di sini kita menggunakan perulangan for yang diinisiasikan i-nya itu dengan nilai 0 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian kita cek apakah i itu kurang dari 10. Jika iya atau kondisi memenuhi, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for yaitu mencetak ke layar monitor angka dengan yang disimpan pada array satu indeks i. Nah, kemudian kita anggap bahwa angka array satu itu array satu indeks i uh, ad- ada pada bukan irisan, ada pada variabel bukan irisan yang benar atau true, dan akan disimpan pada variabel bukan irisan tadi. Nah, kemudian pada iterasi selanjutnya i akan bertambah sebanyak satu kali atau i plus plus. Nah, jika i-nya itu sudah lebih besar daripada n atau kondisi bernilai false, maka program akan keluar dari perulangan for, kemudian buat perintah untuk memasukkan 10 angka untuk array kedua. Nah, untuk mengeluarkan array kedua ini kita juga menggunakan perulangan for, yaitu kita inisiasikan i-nya itu dengan 0 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian kita cek apakah i itu kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi atau benar true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu mencetak ke layar monitor angka array 2 indeks i. Nah, kemudian menggunakan pernyataan kondisi if, kita cek apakah array 2 indeks i itu sudah ada pada array satu indeks i. Nah, jika array satu saja. Nah, jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka munculkan di kedua array dengan ditandai dengan variabel irisan yang disimpan pada variabel irisan tadi dengan nilainya itu true. Kemudian, pada iterasi selanjutnya, i itu akan bertambah sebanyak satu kali atau i plus plus. Ketika i-nya itu lebih besar dari n atau kondisinya itu bernilai false, maka program akan keluar dari perulangan, for. Nah, untuk menunjukkan angka itu berada pada salah satu array, simpan pada variabel bukan irisan tadi dengan nilainya true. Nah, untuk mengecek dua irisan tersebut ada ada variabel tersebut tuh mana yang termasuk bukan irisan, di sini kita menggunakan perulangan for. Nah, inisiasikan i itu dengan 0 sebagai nilai awal perulangan, kemudian kita cek apakah kondisi i-nya itu kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi atau nilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu kita mengecek apakah tidak ada irisan di array satu indeks i. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka cetak di layar monitor array satu indeks i. Nah, agar angka tidak berulang-ulang keluarnya atau tidak terjadi kedobelan angka keluarnya, di sini kita tandai dengan menggunakan variabel array satu dengan indeks i bernilai true. Kemudian I itu akan bertambah sebanyak satu atau I plus plus, dan ketika I-nya tadi sudah lebih besar dari N atau kondisinya bernilai false, maka program akan keluar dari perulangan for, dan gunakan perulangan for untuk inisial.
Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan for lagi untuk. Nah, di sini kita inisiasikan I-nya itu dengan nilai 0 sebagai nilai peruangan, dan kemudian kita cek apakah I-nya itu kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi atau nilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu cek apakah tidak ada irisan pada array 2 indeks I. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, cetak di layar monitor array 2 indeks I. Dan agar angka tadi tidak berulang, tandai variabel irisan dengan array indeks I dengan nilainya true. Kemudian I akan bertambah sebanyak satu atau I++. Ketika I-nya lebih besar dari N atau kondisi bernilai false, maka program akan keluar dari peruangan. Nah, untuk pseudocode-nya ada ini. Yang pertama ini begin, kemudian ada variabel array 1 dengan indeks 10, array 2 dengan indeks 10, dan I dengan tipe datanya integer. Lalu variabel, nah, bentar, angkatan variabel. Variabel boolean I, variabel irisan dengan indeksnya 1001 bernilai false, dan variabel bukan irisan dengan indeksnya 1001 dengan nilai awal false. Nah, kemudian kita cetak yaitu masukkan 10 angka untuk array pertama. Nah, di sini kita mulai dari 0 for I sama dengan 0 to kurang dari N. Begin. Kemudian read array 1 indeks I. Nah, lalu kemudian kita masukkan bukan irisan array 1 itu kita masukkan ke bukan irisan yang bernilai true, kemudian I akan bertambah atau I+1, kemudian N. Jika kondisinya sudah tidak memenuhi lagi, maka akan masuk yang kedua. Untuk arah yang kedua, kemudian untuk memasukkan angka kedua ini kita tulis write len, masukkan 10 angka array kedua. Di sini kita menggunakan perulangan var dengan I-nya itu dengan nilai awal 0, itu kurang dari 10. Kemudian menggunakan perulangan for. Nah, di sini inisiasi I-nya tadi awalnya nilai 0, kita cek apakah kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi atau benar true, kita lanjut ke sini yaitu read array 2 indeks I. Nah, kemudian kita cek apakah eh, jika array 2 indeks I ini bukan irisan, maka irisan array 2 indeks 3 bernilai true. Kemudian I akan bertambah atau I+1. Nah, itu akan kondisinya akan naik terus sampai kondisinya salah. Kemudian di sini kita cetak, kita masukkan bahwasanya array 2 indeks I itu masuk ke variabel bukan irisan dengan nilainya itu true. Kemudian di sini for I dengan nilai awalnya 0, kemudian itu kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi, begin. Nah, kita cek apakah if irisan irisan indeks I, apakah tidak ada irisan di indeks I. Nah,
Jika tidak ada, maka kita cetak array 1 indeks I. Nah, kemudian array 1 indeks I tadi diisi dengan irisan, yaitu dengan nilainya true. Lalu I-nya itu akan bertambah sebanyak 1 kali atau I plus 1. Nah, kemudian perulangan akan terus berulang sampai kondisinya bernilai salah. Nah, lalu yang ini, di sini kita mengecek apakah eh, di irisan mm, array indeks 2 itu tidak ada irisan. Jika iya, maka kita read array 2 dengan indeks I. Kemudian irisan array 2 indeks I tadi kita masukkan kepada variabel irisan dengan nilai true. Nah, kemudian I akan bertambah sebanyak 1 kali atau I plus plus. Nah, kemudian program akan, jika kondisinya sudah tidak memenuhi, maka program akan selesai. Selanjutnya untuk flowchartnya, di sini kita mulai dari begin, kita pesan di memori untuk menyimpan variabelnya ada di sini. Variabel yang kita gunakan. Kemudian di sini mengecek untuk memasukkan array 10 angka array pertama, dan di sini benar perulangan I sama 0 itu kurang dari N. Jika kondisinya benar, maka cetak array 1 indeks I. Kemudian lakukan proses array 1 indeks I tadi dimasukkan pada variabel bukan irisan dengan nilainya true. Kemudian I akan bertambah atau I plus 1. I-nya jadi 1, kemudian akan bertambah terus I-nya sampai kondisinya salah atau I-nya saat bernilai 10 keluar dari perulangan. Kemudian saat keluar dari perulangan itu lanjut ke pajakan yang kedua. Nah, yang di sini kita gunakan untuk menampilkan array 2 indeks I. Nah, untuk perulangannya itu masih sama seperti array 1. Di sini kita inisiasi nilai I-nya itu sama dengan 0. Kita cek apakah 0, apakah I-nya itu kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi, yaitu cetak array 2 indeks I. Nah, saat mencetak array 2 indeks ini, kita cek lagi apakah array 2 indeks I itu masuk ke variabel bukan irisan bernilai true. Jika benar, maka kita masukkan array 2 indeks I itu sebagai nilai irisan. Kemudian dengan nilai true. Nah, kemudian jika tidak, kemudian selanjutnya di sini kita lakukan proses lagi, yaitu array 2 indeks I tadi kita masukkan ke variabel bukan irisan dengan tipe datanya dengan nilai yang true. Kemudian baru ke I++ atau I plus 1. Nah, kemudian akan berulang terus sampai kondisinya salah dan keluar dari peluangan, masuk ke peluangan. Di sini kita menggunakan peluangan lagi. Di sini inisiasinya 0, I sama dengan 0 kurang dari 10. Kita cek apakah iya. Jika iya kondisi memenuhi, berarti di sini kita cek apakah tidak ada irisan di array 1 indeks I. Jika benar, maka cetak array 1 indeks I. Jika kemudian di sini kita lakukan proses array 1 indeks I tadi masuk pada variabel irisan dengan nilainya true. Kemudian I akan bertambah sebanyak 1 atau I plus plus sampai kondisinya benar salah. Nah, keluar dari peluangan di sini sama seperti sebelahnya, kita masukkan
kita cek apakah I itu kurang dari 10. Jika kondisinya benar, berarti kita cek apakah ada iris. Tidak ada irisan pada array 2 indeks I. Jika benar, maka kita cetak array 2 indeks I. Kemudian kita lakukan proses yaitu irisan array 2 indeks I tadi kita masukkan pada variabel irisan dengan nilai true. Nah, kondisi itu akan berulang-ulang terus sampai kondisinya salah. Baru kemudian keluar dari perulangan atau program selesai. Nah, untuk codingannya kita langsung masuk pada sini. Nah, yang pertama ini mulai, kemudian pesan di memori untuk variabel array 1 indeks 10, array 2 indeks 10, kemudian IJ dengan tipe datanya, ah, maaf, iya aja, karena perulangannya satu. Nah, Nah, di sini pesan di memori dengan variabel irisan dengan indeksnya 1001 dengan tipe datanya boolean dengan nilai awalnya false dan bukan irisan dengan indeksnya 1001 juga dengan tipe datanya boolean dengan nilai awalnya false. Kemudian kita cetak di layar monitor, masukkan angka untuk array pertama. Ini kita sambilkan. Ini di sini mas, saya ada masukkan. Nah, masukkan 10 angka pertama. Dan di sini kita inisiasikan I-nya itu sama dengan 0. Kita cek apakah 0 itu kurang dari 10. Jika benar berarti kita cetak array indeks I. Misalkan di sini kita cetak di layar monitor 0. Nah, kemudian apakah kemudian kita masukkan nilai 0 itu pada bukan irisan dengan nilainya true. Kemudian kita naik lagi I plus plusnya I menjadi 2. Apakah 2 itu kurang dari 10? Ya, berarti di sini kita cetak misalnya cetak satu. Nah, nah di sini satu itu kita masukkan pada variabel bukan irisan juga dengan nilai awalnya true. Nah, kita lakukan perulangan itu secara terus-menerus. Selanjutnya ini I sama dengan 2. Kita cetak di layar monitor itu misalnya 2. Kemudian 2 itu masuk ke bukan irisan. Nah, perulangan itu akan terus-menerus. Nah, di sini saya langsung saja masukkan angkanya. Nah, saat kondisi I-nya 9, tadi kan kita mencetak ini 9, kemudian I-nya naik jadi I plus plus, I-nya 10, kita cek apakah 10 itu kurang dari 10, salah. Kemudian kita keluar dari pulangan, enter. Nah, di sini yang kedua, itu kita cetak nilai monitor, masukkan 10 angka untuk array kedua. Nah, untuk menampilkan array kedua tadi, kita juga sama melakukan perulangannya, yaitu kita inisiasikannya itu I sama dengan 0, kita cek apakah 0 itu kurang dari 10, benar. Jika benar, kita masukkan di angka apa di monitor ini angka satu. Kan dicek di sini. Nah, kemudian cek apakah satu itu sudah ada pada array 2. Hmm, satu itu sudah ada pada array 1. Tidak. Nah, berarti kita masukkan nilai irisan irisan array.
Nah, saya ulang lagi. Di sini kita cek apakah sudah ada satu itu sudah ada pada array satu. Jika benar kan, berarti dia masuk ke variabel irisan dengan nilai true. Nah, kemudian i akan bertambah atau i plus satu, kemudian i naik ke satu. Nah, kita cek apakah satu kurang dari 10. Iya, kemudian kita cetak array 2. Nah, misalnya di sini kita cetak 2. Nah, kemudian yang di sini kita cetak 2. Cuma 2. Kita cek di sini tadi seperti sama sebelumnya. Nah, saya akan langsung masukkan angkanya saja. Ruangannya masih sama seperti tadi logikanya. Nah, pada I-nya 7, di sini kan kita cek apakah 7 itu kurang 10 benar. Kemudian kita masukkan array 2 indeks I-nya itu 11. Nah, di sini kita cek apakah 11 itu sudah ada pada array satu. Nah, 11 itu kan belum ada array satu atau kan bisa salah. Jadi, dia masuk ke langsung ke sini, yaitu bukan irisan dengan nilainya tadi 11 dengan nilainya true. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, yang sisanya masih sama ulangannya. Nah, ketika sudah keluar dari perulangan, di sini kita cetak di layar monitor yaitu kalimat yang bukan di irisan. Nah, kalimat yang bukan irisan ini awalnya kita inisiasikannya i-nya itu adalah 0. Kemudian kita masuk ke perulangan, kita cek apakah 0 itu kurang dari 10. Benar. Nah, kita cek apakah tidak ada irisan, tidak ada irisan di 0 pada array satu. Benar, maka kita cetak di layar monitor itu 0. Kemudian I++ lagi, I-nya naik jadi satu. Kita cek apakah satu kurang dari 0. Benar. Nah, kemudian kita cek apakah tidak ada irisan satu. Nah, kan salah. Kemudian berarti kita langsung naik lagi ke I++ lagi, I-nya jadi 3. Nah, I-nya jadi 3. Di sini kita cek apakah tidak ada irisan 2. Nah, salah kan? Kemudian kita naik lagi, I++ lagi, I-nya jadi 3. Nah, kita cek apakah 3 itu tidak ada tidak ada irisan. 3 salah. Kemudian I lagi naik jadi I++ lagi, I-nya jadi 4. Kemudian kita cek ini 4 tidak apakah tidak ada irisan 4. Benar. Kemudian kita cetak di layar monitor array satu indeks I, yaitu array 4 tadi. Kemudian naik lagi I-nya jadi 5. Kita cek apakah tidak ada irisan 5. Benar. Kemudian berarti kita langsung cetak di layar monitor 5. Kemudian yang keenam, saat I-nya 6, di sini kita cek apakah tidak ada irisan 6. Benar, maka cetak di layar monitornya itu 6. Misalnya naik lagi I-nya 7, kita cek apakah tidak ada irisan 7. Benar. Kemudian di sini naik I-nya 8. Jadi kita cek apakah tidak ada irisan 8 pada array satu ini. Benar. Kemudian naik lagi I-nya jadi 9. Jadi 9, kita cek apakah tidak ada irisan pada 9 di array satu. Nah, kemudian tidak ada kan, kemudian kita cetak di layar monitor 9. Nah, kemudian eh, karena I-nya sudah I-nya berada pada kondisi 10, berarti 10 itu kurang dari 10 kan nilainya salah. Kita keluar dari ruangan, kita masuk ke pengecekan selanjutnya. Nah, di sini sama seperti yang di atas, kita cek dengan nilai awalnya I-nya itu 0. Kita cek apakah 0 kurang dari 10 itu benar. Benar. Kemudian kita cek apakah ini array 2 indeks I. Nah, array I-nya kan 0, berarti sini. Apakah tidak ada irisan di satu? Salah kan? Kemudian kita cek lagi ini apakah eh, I-nya naik jadi I1. Kita cek lagi. Bentar, sepertinya ada yang salah input.
Nah, di sini kita cek apakah tidak ada irisan dua, salah kan? Kemudian kita naik lagi I-nya jadi tiga, kita cek apakah tidak ada irisan di array dua ini dengan nilai dua ini. Kemudian akan terus itu akan terus bertambah. Nah, di sini kurang satu. Nah, selanjutnya untuk menampilkannya, dia akan memanggil masing-masing nilai array satu indeks I dan array 2 indeks I yang bukan irisan tadi. Nah, di sini keluar hasilnya yaitu yang bukan irisan yaitu 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.